Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi dapat kita nilai, dapat kita simpulkan daripada definisi-definisi tadi menunjukkan akhlak itu ialah suatu yang sudah sebati. Dia sudah sebati dalam jiwa seseorang. Akhlak ini merupakan sesuatu perkara yang sudah sebati, yang sudah tertanam di dalam jiwa kita, di dalam hati kita. Bila daripada kecil, bukan baru. Seperti mana dikatakan, akhlak itu dia bermula daripada kita kecil. Sebagian ulama menyatakan daripada baby. Mau cerita tentang baby itu, kita belajarkan tentang fiqh najis mukhaffafah, najis yang ringan. Ada yang nakal-nakal ya. Ringannya berapa kilo? Bukan pasal kilo, hukum dia. Hanya satu saja najis yang ringan, yaitu air kencing kanak-kanak lelaki yang umur 2 tahun ke bawah, yang cuma minum susu ibunya ataupun ibu susuannya. Selain daripada itu, dia nak makan ambuyat, dia nak makan istom. Kalau dia kasih minum susu tepung, Ustaz, baru umur sebulan, enggak. Itu makanan tambahan. Maka air kencing anak lelaki itu bukan lagi mukhaffafah, dia mutawasithah. Mau diceritakan, diriwayatkan, bagaimana terjadi hukum mukhaffafah di sisi imam mazhab itu. Pada satu saat, ada seorang ibu datang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW ketika sudah masuk hari ke-7, baby. Sebab itu sunnahnya hari ke-7 itu ditahnik, lalu diberi nama, lalu diakikahkan gitu. Maka datanglah seorang ibu bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, aku ada baby, ku bawakan baby untuk diberi nama lalu ditahnik gitu. Baby apa? Boy, lelaki lah gitu. Ketika Nabi SAW itu mengambil baby itu daripada tangan ibu itu, tidak semena-mena baby itu kencing baby itu. Yalah, belum ada pampers, maklum lah. Kencing lalu kena lah di baju Nabi. Lalu ibu itu sedikit rasa malu lah, mungkin malu lah gitu. Ya Rasulullah pula kan, gitu. Malunya itu dia ingin ambil anak itu tapi tarik. Mungkin itu respon tindakan lah, tindakan dia tarik itu. Lalu apa kata Nabi Muhammad SAW? Kenapa? Kenapa dibuat gitu? Sesungguhnya emosi anak itu sudah ada terbit dari ketika dia baby. Jadi hati-hati ibu-ibu. Ibu-ibu emosi mudah terganggu. Apalagi ibu-ibu muda yang baru, anak 1, 2, emosi ya sedikit terganggu. Kadang ketika mendodoi anak itu nak mau tidur, sanalah keluar ucapan-ucapan yang tidak sewajar-wajarnya. Jadi jangan heran kalau anak itu boleh merespon ketika dia sudah alam remaja, karena dia sudah biasa mendengar itu. Anak itu dipukul ketika dia masih baby, ketika dia kecil. Nanti jangan heran ketika nanti dia mulai meningkat dewasa, dia kasar. Itu jangan heran. Karena Nabi sudah kasih tahu tentang hal itu. Jadi akhlak itu bukan rupa-rupanya bukan daripada alam remaja. No. Dia bermula daripada baby itu sendiri. Bayangkan. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka akhlak yang baik yang ada dalam jiwa seseorang itu akan melahirkan tingkah laku luarannya yang baik dan terpuji. Kalau memang dalam hati kita ini, jiwa kita ini baik, terasuh, terbimbing, terdidik, terbiak, itu memang sesuatu yang baik, maka akan lahirlah, keluarlah sesuatu yang baik dari Bapak, sama ada daripada ucapan ataupun daripada tindakan kita. Tapi di sebaliknya, kalau akhlak yang kalau akhlak yang buruk itu pasti akan keluarlah sesuatu yang buruk. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kasih tahu kalau sudah masuk Isya nanti. Jemaah, bagaimanakah kedudukan akhlak ini di dalam Islam? Sehingga kita membicarakannya, sehingga para alim ulama bertungkus lumus mengkaji, mencurahkan ilmu
mengarang kitab. Perhatikan Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala mempersiapkan Ihya Ulumuddin itu. Bukan biasa-biasa Al-Imam Ghazali itu mempersiapkan Ihya Ulumuddin, tidak lain tidak bukan untuk mempersiapkan akhlak manusia ini, akhlak umat ini. Tidak cukup kita punya pendidikan yang tinggi, kalau tidak ada akhlak, hancur juga negara ini. Maka dengan akhlak inilah dapat membentuk kita. Lalu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita sangat menitik beratkan hal akhlak ini? Karena ia juga termasuk daripada salah satu cabang daripada iman ini. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Kata Sayyidina Abu Hurairah, Nabi SAW pernah bersabda, Al-imanu bid'un wa sab'una atau bid'un wa sittuna syu'batan, fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anil tariqi wal haya'u syu'batun minal iman. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sambung lagi sedikit jemaah sebagai menyimpulkan apa yang kita bicarakan pada malam ini. Akhlak mulia termasuk salah satu cabang daripada iman. Menunjukkan bahwasanya di antara ciri-ciri orang yang beriman itu dia punya akhlak yang baik. Maka kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una atau bid'un wa sittuna syu'batan. Iman ini kata Nabi mempunyai 70 lebih atau 60 lebih cabang. Jadi iman ini punya cabang. Fa afdaluha qawlu la ilaha illallah. Maka cabang yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah. Ini kunci. Sehingga kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ketika hidupnya mengimani, meyakini la ilaha illallah sampai akhir hayatnya, surga bagian dia. Dalam riwayat yang lain pula, barang siapa yang ketika hayatnya, ketika hidupnya meyakini, mengimani la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sehingga hayatnya, sehingga dia mati, dia yakini itu, surga bagian dia. Dalam riwayat yang lain, dia masuk surga. Dia yakin la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia masuk surga. Menunjukkan bahwasanya kalimatun haq, kalimatun thayyibah itu merupakan kunci untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Meyakininya. Bila masuk, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Awal masuk ke lambat masuk, itu urusannya mutlak Allah Subhanahu wa taala. Surga yang mana dia masuk, Jannatul Firdaus atau yang paling bawah sekali, serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata bila Nabi lagi, wa adnaha imatatul aza 'anil tariq. Dan yang paling rendah adalah mengalihkan sesuatu yang mengganggu di jalan. Ada duri di tengah jalan, ada orang buang kayu, ada paku sana, dia nampak sana, dia ambil, dia buang. Itu akhlak baik tuh. Akhlak baik. Sanalah jalan itu, jalan mengantus pergi sana, pergi rumah dia, jalan hutan, dikasih bantang lah pula papa rumbia, maka rugi lagi, batang rukom lagi pemana aku berjat monong. Kalau letak pijak macam, kadang lagi orang tua ada penyakit diabetes, putung kaki bilang Ustaz Bari, putung kaki, nampak dia buang. Itu akhlak yang baik, paling rendah itu tuh, kata Nabi. Dan itu sebagian daripada iman tuh, menunjukkan ada iman. Lalu kata Nabi, wal haya'u syu'batun minal iman. Malu adalah satu cabang daripada iman. Di antara ciri-ciri orang yang berakhlak, dia punya sifat malu.